Di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 09. Bab 9. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dengan cermat ruang tamu Li Chuan. Saya menemukan bingkai foto berbagai ukuran tergantung di muka salah satu dinding. Itu semua foto yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, lapangan sepak bola, teater, bandara, gimnasium, museum, konsulat, gedung kantor pemerintah. Yang terbanyak adalah gedung pencakar langit. Ada juga beberapa rumah yang gayanya aneh tak terlukiskan dan penggunaannya tidak bisa dilihat. Saya ingat bahwa dia adalah seorang arsitek. Apa kata arsitek dalam bahasa Inggris? Saya memikirkan kata-kata kosakata yang saya hafal. Arsitek. Sebenarnya, pikiran pertama saya tentang konstruksi bangunan adalah batu bata, gerobak dorong, kayu, batu kapur, dan bunga api yang akan terbang dari balok. Juga, para tukang batu itu, di kampung halaman saya, berjongkok di pinggir jalan, makan. Paman saya adalah seorang tukang batu. Saat ini, ia telah berhasil mendapatkan posisi kepala kontraktor tenaga kerja. Dia bahkan membantu membangun rumah kami. Saya tidak ingin melihat arsitektur. Saya hanya ingin melihatnya, fotonya, hidupnya. Saya melihat sekeliling, mencari di dinding, meja, jendela, pintu, di mana-mana foto bisa ditempatkan. Kaki prostetik itu saya pasang kembali ke kamar tidur karena dia hanya bisa berganti pakaian di kamar tidur. Kamar tidurnya luas, seperti ruang tamu. Di sebelah jendela ada sofa merah murni. Lantainya terbuat dari kayu ek. Semuanya bersih. Di sebelah tempat tidur ada rak buku kecil dengan tumpukan majalah arsitektur dan beberapa album foto arsitektur besar. Hanya ada 2 buku yang sepertinya sudah sering digunakan. Mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan arsitektur. Saya mengambilnya sambil lalu untuk menemukan bahwa buku itu cukup berat. Itu memiliki penjilidan buku kuno dan halaman-halaman seperti kamus, tipis dan putih tetapi tidak akan robek setelah bertahun-tahun digunakan. Nama buku itu adalah A la recherche du Tom perdu, aku mendengar langkahnya. Apakah kamu suka buku ini? Dia berjalan di depanku, bertanya. Saya tidak tahu bahasa Prancis. Apa bahasa asing keduamu? Belum memutuskan. Apakah kamu punya tujuan? Selain bahasa Inggris dan Cina, bahasa apa lagi yang kamu tahu? Saya bertanya. Prancis dan Jerman. Saya hanya bisa mengerti dialog sederhana dalam bahasa Jepang. Hajime mashite dan semacamnya. Saya mungkin memilih Italia atau Arab. Singkatnya, bukan sesuatu yang dia kenal untuk menghindari diolok-olok di masa depan. Dia menatapku dan tertawa licik, mengerti apa yang kumaksud. Nama bahasa Inggris untuk buku itu adalah Remembrance of Things Past. Anda belajar sastra. Seharusnya sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Nama Cinanya adalah Remembrance of Things Past. Mengingat hal-hal yang sudah lalu. Terjemahannya cukup indah. Di malam hari Anda tidak bisa tidur, izinkan saya membacakan buku ini untuk Anda dalam bahasa Prancis. Setelah halaman pertama, Anda pasti ingin tidur. Dia mengoceh di telingaku dengan suara surgawi yang rendah dan tegas. Benar-benar. Saya berbalik dan menemukan dia di jubah mandinya dengan kepala membungkuk dan bernapas melewati telingaku. Mengapa? Karena halaman pertama buku itu tentang seseorang yang berbaring di tempat tidur, bolak-balik, tidak bisa tidur. Dia menatapku dengan senyum menggoda. 2 kalimat pertama adalah Long TPMS, Jemi Suis Cache de Bonheur. Parfois, apein mabougi eteinte. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de m'y je m'endors. Dia membacakan untuk saya dalam bahasa Prancis yang indah dan elegan. Seolah-olah dia sedang tidur berbicara, membuatku kecewa dan frustrasi, namun juga terpana. Melihat wajah saya yang bingung, dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
Katanya, saya sudah lama punya kebiasaan tidur lebih awal. Kadang-kadang, ketika saya telah memadamkan lilin saya, mata saya akan terpejam begitu cepat sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan saya akan tidur. Oke, kenapa tidak kamu terjemahkan saja ke dalam bahasa Mandarin? Bahasa Mandarinnya juga sangat bagus. Saya tidak terlalu pandai bahasa Mandarin, saya hanya bisa membaca 950 karakter Mandarin. Kakek saya berkata bahwa cukup bagi saya untuk mengetahuinya saja. Apa? Saya dengan lantang berkata, sastra negara sangat luas dan mendalam. Bagaimana bisa 950 karakter dianggap cukup? Makanya, saya tidak berani menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Aku takut kamu akan menertawakanku. Aku tidak akan menertawakanmu. Janji. Saya memandangnya, kami selalu memiliki harapan yang rendah untuk tingkat orang Tionghoa perantauan. Meskipun, jika Anda tidak mengaku, saya benar-benar tidak akan tahu bahwa Anda buta huruf. Buta huruf. Buta huruf. Dia segera menarik tanganku. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan main-main dengan tanganmu. Sudah waktunya untuk berubah. Tolong sedikit privasi. Saya dengan bijaksana pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar, berpakaian rapi. Rambutnya basah, seperti gel. Kita bisa pergi sekarang. Saya bertanya. Kita bisa pergi sekarang. Dia melihat ransel di punggungku dan berkata, mengapa kamu membawa tas yang begitu berat? Biarkan aku membantumu memegangnya. Tidak perlu. Tas ini terlihat besar, tetapi hanya berisi pakaian. Anda dapat mencoba jika Anda tidak mempercayai saya. Dia dengan ringan tersenyum dan tidak bersikeras. Kenapa tidak ada fotomu di sini? Tanyaku tiba-tiba. Li Chuan sangat tampan sehingga tidak pernah ada cukup banyak foto dirinya. Aku tidak suka mengambil foto. Dia berkata. Tapi ada begitu banyak foto lain-lain di dinding. Saya menunjuk ke foto arsitektur. Tentu saja masing-masing indah, tetapi ketika disusun bersama, masih terasa tidak teratur. Aneka ragam. Dia menatap blank, tidak pernah berpikir saya akan menggunakan kata itu. Dia terpaksa menjelaskan, arsitektur adalah bentuk seni, teman sekelas Xie. Aku menunjuk ke salah satu bingkai. Bangunan dalam gambar itu familiar, saya mendengar Ji Huan mengatakan bahwa bangunan ini dirancang oleh Anda. Dia mengangguk, apakah kamu menyukainya? Saya suka itu. Aku menatapnya dan berkata tanpa mengedipkan mata, namun, aku lebih menyukai tubuh dan wajahmu. Tubuhku cacat, matanya tertuju padaku. Aku menyukainya bahkan jika itu cacat. Aku membuka mata lebar-lebar, polos. Bibirnya sangat dekat denganku. Tubuhnya masih berkabut karena baru saja mandi. Saya menyukai aromanya. Aku berjinjit, ingin menciumnya. Dia menghindari saya juga lapar, ayo cepat pergi. Li Chuan tidak suka makan makanan pedas, melewatkan banyak makanan enak. Tapi dia suka makan kue nasi goreng dan juga semut memanjat pohon. Kami hanya memesan 3 piring dan dengan cepat menjadi kenyang. Li Chuan berkata bahwa dia sudah lama tidak makan dengan kepuasan seperti itu. Dia terlalu sibuk setiap hari dan hanya bisa puas dengan sandwich tuna. Bagian yang aneh adalah, katanya, aku juga tidak akan merasa lapar lebih besar dari. Mengapa kamu merasa lapar hari ini? Saya bertanya. Tidak termasuk makanan ringan yang kami miliki di kamar asrama, kami sudah makan 2 kali siang ini. Aku menghabiskan lebih banyak energi hari ini. Dia menjawab dengan jujur. Saya juga. Karena ujian, saya tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari. Aku pura-pura tidak mengerti arti yang tersirat. Apa yang ingin kamu lakukan setelah makan? Kembali ke asrama untuk beristirahat. Dia menatapku dengan ekspresi agak enggan, oke, aku akan mengantarmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menurunkanku. Ini belum terlambat. Aku bisa naik bus kembali sendiri. Jika dia menurunkanku,
dia pasti akan mengantarku ke asrama. Berjalan sejauh itu mengharuskannya menggunakan energi 3 kali lebih banyak daripada orang normal. Aku akan menurunkanmu, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi sambil membayar tagihan dan mengambil punggungku. Kalau begitu kirim saja aku ke gerbang sekolah. Masih pagi, ada bus kampus yang mengantar mahasiswa langsung ke asrama. Tidak, kalau begitu saya lebih suka Anda memarkir mobil Anda di gedung presiden, aku menghela nafas. Ide bagus. Dia memarkir mobil di gedung presiden dan mengantarku ke pintu masuk asrama. Apakah asramamu punya telepon? Tidak, ini nomorku. Dia mengeluarkan pulpen dan menulis nomornya di telapak tanganku. Selamat tinggal, saya bilang. Selamat tinggal. Aku berbaring begitu sampai di kamar asrama. Bagian bawah tubuh saya sakit sekali. Aku sedang tidak ingin mandi. Saya lebih suka aromanya tetap di tubuh saya selamanya. Saya membuka Walkman saya dan baru saja akan beralih ke kaset Faye Wong ketika saya melihat Ning An masuk. Surga, kamu kembali begitu cepat. Aku lelah. Kemana kamu pergi dengan pangeran tampan? Dia menginginkan gosip. Hanya berjalan-jalan sebentar. Ayolah, Xiao Qiu. Jujur, dia menuangkan secangkir teh untukku, memindahkan kursi, dan duduk di bawah tempat tidurku. Semua orang bilang kamu paling mampu. Sekolah baru berlangsung selama 2 bulan dan Anda bahkan tidak tahu jalan di sini, tetapi Anda sudah menangkap seorang suami kaya tanpa kata-kata. An adalah satu-satunya yang bisa saya minta bantuannya di kamar asrama ini. Meskipun saya melihat orang lain setiap hari, persahabatan kami masih terbatas. Xiao Rui menyukaiku, tetapi dia sangat sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk berkencan, dan tidak menganggap serius persahabatan dengan perempuan. Kami hanya kenalan, saya bilang. Asal-usulnya tidak umum. Ning An berkata dengan tatapan berpengalaman. Aku tidak begitu paham dengan asal-usulnya. Ini sebenarnya benar. Dari mana dia berasal? Aku tidak tahu. Apa perbedaan antara usiamu? Aku tidak tahu. Siapa orang tuanya? Aku tidak tahu. Ning An menatapku. Hei, kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Jika ini disebut kencan, Anda bahkan salah memulai. Dia pasti terlalu banyak menonton drama Kanton. Dia orang Beijing, tetapi berbicara bahasa gaul Kanton dalam bahasa Mandarin. Kami hanya orang asing yang datang bersama secara kebetulan. Tidak ada yang serius, tidak perlu bertanya tentang latar belakang keluarganya. Dia bukan dari keluarga biasa. Lihat saja akhlaknya. Anda tidak dapat menanamkan perilaku seperti itu bahkan dalam beberapa generasi. Saya setuju dengan poin itu sepenuhnya. Apalagi yang kamu ketahui tentang dia? Dia seorang arsitek, digunakan untuk belajar ekonomi. Lulus dari Universitas Chicago. Saya berkata, bahkan semua ini dikumpulkan oleh kalian. Tentu saja kami akan mengajukan pertanyaan penting. Berapa penghasilannya? Saya tidak bisa menahan tawa, saya tidak menyerahkan gajinya. Apakah dia sudah mentraktirmu makan? Ya, restoran mana? Peringkat apa? Ini akan mengatakan banyak. Restoran makanan laut di East Street memiliki makanan pembuka seharga 2.000 yuan. Kami pergi ke restoran Yunan, semua hidangannya murah. Apakah kamu sudah online dan mencarinya di Google? Apa itu Google? Kafe internet terlalu mahal, saya tidak pernah pergi. Menggunakan namanya sebagai kata kunci akan datang dengan semua berita tentang dia. Jika Anda tidak punya waktu, saya akan melakukannya untuk Anda. 3 karakter apa namanya? Dia pasti sudah menarik perhatian orang lain dengan memiliki masa depan yang begitu menjanjikan, di usia yang begitu muda, dengan ketampanan seperti itu. Dia mengeluarkan pulpen untuk mencatat. Tidak memberitahumu di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal juga bisa mengatakan sesuatu. Entahlah, kita hanya bertemu di kafe.
Memikirkan apa yang kulakukan di flatnya hari ini membuatku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Untuk menghindari dia melanjutkan pertanyaannya. Apakah dia memiliki mobil? Model apa itu? Anda harus tahu bahwa di Beijing, arsitek memiliki gaji yang tinggi. Aku menutupi kepalaku dengan selimut. Tolong selamatkan aku, An-An. Untuk mengenal dirimu sendiri, kamu juga harus mengenal musuhmu. Pertanyaan terakhir. Dia berkata, mengapa dia pincang? Lahir dengan disabilitas. Tidak bisa berdebat dengan alam, asalkan bisa berfungsi, itu sudah cukup. An-An, berhentilah bertanya. Saya mengangkat selimut, biarkan saya tidur. Saya sangat lelah. Tunggu, pertanyaan terakhir. Dia menyingkirkan selimutku, apakah dia meminta nomormu? Aku mengangguk. Yai. Malam itu, sepanjang malam, saya tidak bisa tidur. Aromanya dan hasratku terus muncul kembali dan berkelebat di benakku. Li Chuan, aku mencintaimu. Tapi aku tidak ingin mengerti kamu. Semakin aku memahamimu, semakin jauh aku darimu. Hidup kembali normal. Saya pergi ke kelas di pagi hari dan kafe di malam hari. Ketika saya melihat Xiao Ye, saya merasa agak bersalah di dalam. Aku tahu apa itu cinta dan bisa memahami kesedihannya. Saya tahu betapa kasarnya saya dan bisa memahami kemarahannya. Saya berkata, "Hai," padanya. Dia menatapku dengan dingin dan membalikkan tubuhnya. Xiao Tong datang untuk menyambutku. "Xiao Qiu, ayo bicara ke sini." Saya berganti pakaian kerja dan mengikuti Xiao Tong ke kantor samping. Xiao Qiu, mulai hari ini, kamu hanya perlu bekerja sampai jam 8 malam. Jika Anda ingin berganti ke shift pagi atau siang, saya dapat memberitahu manajer lain. Saya adalah seorang pelajar dan tidak akan bisa datang untuk shift pagi atau sore. Ini berarti penghasilan saya setidaknya akan berkurang setengahnya. Saya menebak alasannya, tetapi tetap tidak menyerah dan bertanya, mengapa? Atas keinginan manajer umum, Xiao Ye mengatakan sesuatu, kan? Bos ingin kamu pergi. Saya harus berjuang selama 3 jam waktu kerja ini untuk Anda. Nona, belajarlah dari kesalahanmu. Membuat sedikit tetap dihitung sebagai sedikit. Kami tidak memandang rendah uang. Saya tahu niat Xiao Ye. Li Chuan sekarang biasanya muncul di kafe pada pukul 9. Saya tidak mengatakan apa-apa dan terus bekerja. Pukul 8, saya pulang kerja tepat waktu. Saya kembali ke asrama pada pukul 8.30 dan melihat Geges di 301 berkemas ke dalam ruangan. "Oh, mengapa kamu kembali ke awal hari ini?" kata Feng Jing'er. "Studi dan keamanan itu penting. Aku akan pulang kerja lebih awal mulai sekarang," kataku sambil meletakkan tasku. Saya menemukan bahwa saya masih mengenakan pakaian kerja dan merasa malu untuk berganti pakaian di depan kelompok laki-laki ini. "Seseorang telah membawakan air panasmu." An-An melirik Xiu Yue. "Terima kasih." Saya awalnya memperingatkan agar An-An tidak membantu saya mendapatkan air panas. Siapa tahu dia akan segera berbagi pekerjaan dengan orang lain. "Jarang bagimu untuk kembali sepagi ini. Ayo berdansa bersama kami." An-An berkata, "Kamu membiarkan Xiu Yue pergi sendirian setiap saat. Itu tidak baik." "Oke, aku juga ingin sedikit santai." Saya berkata, "Saya akan pergi mengganti pakaian saya." Aku pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Saat aku kembali ke kamar, hanya Xiu Yue yang tersisa. "Mereka pergi lebih dulu, aku menunggumu. Cowok harus bayar dan cewek gratis, tapi mereka butuh pasangan. Tunggu aku sebentar." Saya menggunakan riasan wajah, riasan tebal, lipstik merah tua, eyeliner tebal, dan eyeshadow biru tua. Saya mengangkat rambut saya, menunjukkan sedikit leher saya, dan kemudian menyemprotkan parfum di leher saya. Itu jenis parfum murahan, aromanya sedikit menyengat hidung. Rata-rata orang akan sakit kepala setelah menciumnya lebih dari 10 menit. "Mengapa seperti panda?" Xiu Yue sedikit ketakutan.
Bagaimana dengan itu, tidak ingin berdansa denganku lagi? Aku menatapnya dengan jijik. Jika bukan karena dia membawakan air panas untukku, aku bahkan tidak akan memberinya waktu. Xiu Yue melompat, dengan gerakan besar, melemparkan saya keluar dan kemudian menarik saya kembali, bahkan menginjak kaki saya. Saya orang Sichuan, saya suka panda, katanya sambil memberiku sebuah buku. Saya melihat itu adalah The Moon and Sixpence, karya William Malcolm. Sudahkah kamu membacanya? Tidak, saya membaca versi Mandarin. Ini cerita yang bagus. Sebenarnya kami bisa membentuk klub baca, bertemu secara rutin, dan mendiskusikan buku-buku yang kami sukai. Kesan yang saya miliki tentang Xiu Ye adalah bahwa dia melakukan yang terbaik dari segalanya, selalu punya rencana. Aku menatapnya. Di antara geges pada tahun 301, penampilannya menonjol, studinya paling tinggi, dan penasihatnya adalah presiden. Dia punya masa depan. Itu hanya karena dia belajar filsafat dan juga berasal dari pedesaan seperti saya. Dia diperlakukan hanya sebagai teman oleh para gadis di kamar asrama. Jika mereka memiliki pekerjaan angkat yang berat, mereka akan mengirimnya. Mereka sering mengirimnya untuk mendapatkan air panas. Dia yang paling mudah diajak bicara di antara geges di tahun 301, yang paling mudah menerima tugas. Mari kita bicarakan nanti. Ruang dansa sekolah itu buruk. Saat saya menari, saya terus memikirkan tentang penghasilan saya yang telah berkurang setengahnya. Apa yang harus dilakukan tentang biaya hidup? Apa yang harus saya lakukan dengan kuliah saya? Apa yang harus dilakukan tentang uang sekolah untuk saudara laki-laki saya tahun depan? Apa yang harus saya lakukan dengan hepatitis ayah saya? Ayah saya tidak pernah membiarkan saya mengkhawatirkan kesehatannya, tetapi perawatan medis di desa terbatas. Saya mengirim obat dari Beijing pulang kepadanya. Satu botol berharga 75 yuan. Saya tidak pernah memberitahu dia berapa harganya, hanya mengatakan sekitar 5 yuan per botol. Saya selesai menari tanpa sadar dengan keterampilan. Dengan kepala tertunduk, aku berpura-pura penuh pengabdian untuk belajar dan mengambil kesempatan untuk menghindari percakapan canggung dengan Xiu Gege. Di tengah, kami berganti pasangan, dan saya menari dengan masing-masing Gege setidaknya sekali. Hanya Lu Jie yang mengolok-olok saya, Nona Xie, Anda dibuat sangat tidak biasa hari ini. Sungguh, betapa tidak biasa. Mata dan bibirmu ditarik begitu gelap. Di dinasti Tang, ini disebut riasan menangis. Memahami. Ini adalah gaya retro. Kapan kita bisa pergi makan bersama? Feng Jing'er terus mengatakan bahwa tidak mudah bagimu di tempat asing. Mengapa kamu berpikir untuk mengajakku makan? Wang Gege, Anda mengirim email hari ini setuju untuk membantu saya memperbaiki aplikasi saya untuk belajar di luar negeri. Kalian masih lebih kompeten. Aku bahkan tidak tahu alamat emailnya. Bagaimana dengan Paviliun 9 Rasa di West Street pada pukul 7 Sabtu malam ini? Undang Wang Gege. Undang dia sendiri jika kamu mau, aku tidak akan datang. Aku tersenyum. Pengguna yang luar biasa. Saya menari dengan Xiu Yue dan yang lainnya sampai tarian selesai. Kami pergi minum susu kedelai di depan gerbang. Lu Jie, An dan yang lainnya ingin pergi menonton film, hanya menyisakan aku dan Xiu Yue untuk perlahan berjalan kembali. Hujan ringan baru saja berlalu. Angin malam menusuk-nusuk dengan air. Di kegelapan malam, saya melihat sosok berbaju putih berdiri jauh di kejauhan di sebelah pintu masuk asrama. Jantungku berdetak kencang. Ketika kami sampai di pintu masuk, sosok itu berkata, "Hai. Hai." Dan kemudian sosok itu berjabat tangan dengan Xiu Yue, teman sekelas, siapa namamu? Xiu Yue, teman sekelas Xiu Yue, terima kasih telah berdansa dengan Xiao Qiu. Terima kasih telah membawanya kembali. Ada agresi di antara keduanya, tetapi yang lebih kuat menang. Wajah Xiu Yue langsung memucat dan mau tidak mau mundur selangkah.
Dia mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Xiao Qiu berkata dia lelah dan ingin istirahat lebih awal. Jangan khawatir, aku akan menjaganya, katanya dengan senyum mantap. Dan kemudian tanganku dicengkeram oleh sosok itu. Selarut ini, kalian masih pacaran, kata Xiu Yue dengan sedikit gemetar di suaranya. Kami hanya akan berjalan-jalan di kampus. Sosok itu tersenyum. Tangan Li Chuan selalu sedingin es seolah-olah dia adalah hewan berdarah dingin. Kami perlahan berjalan melewati kampus tanpa tujuan. Xiao Qiu, maaf aku tidak bisa berdansa denganmu. Dia berkata dengan lembut, tapi aku ingin melihatmu bahagia. Aku berbalik dan menatapnya. Li Chuan, apakah kamu menungguku di luar selama ini? Aku tidak menunggu lama. Jalan semakin gelap saat kami berjalan. Tidak ada lampu. Seolah-olah kami berjalan ke semak belukar. Saya memimpin Li Chuan melewati semak-semak seolah-olah ada binatang buas yang mengejar kami. Dia memegang tanganku erat-erat. Ketika dia tidak dapat melihat arah yang kami tuju, dia berkata, Xiao Qiu, kita tersesat bukan? Di tengah semak belukar, ada sepetak halaman rumput tempat cahaya bulan menyinari. Saya menemukan bahwa saya telah menemukan tempat yang pas dan berhenti di pohon. Dia menarikku ke dalam pelukan. Punggungku bersandar di batang pohon dengan kedua kaki melingkar erat di pinggangnya, menciumnya dari atas ke bawah. Cabang-cabang berguncang dan tetesan air hujan turun menetes di kepalaku dan wajahnya. Dia berkonsentrasi menciumku, ujung hidungnya memijat pipiku. Nafas hangatnya di antara hujan yang sedingin es. Alam semesta terjalin di antara bibir kita. Saya berpikir, saya harus mengingat momen ini. 11:49. Sweater berwarna krem. Rok bermotif biru. Sepatu kulit hak rendah berwarna hitam. Topik, gairah belukar, kampus mekar. Cuacanya dingin, kulit kami yang saling menempel menjadi agak hangat. Li Chuan mengenakan kemeja berkerah putih tanpa jaket. Lumpur di batang pohon mengotori bajuku. Li Chuan bertanya apakah saya punya sapu tangan. Tepat pada saat ini, saya mendengar langkah kaki. Buru-buru, kami memasang diri dengan kecepatan kilat. Tanpa diduga, seberkas cahaya mengarah ke arah kami, menyinari wajahku. Berhenti. Polisi kampus. Li Chuan mendorongku, diam-diam berkata, lari. Awalnya, saya tidak perlu lari, tetapi kami berada dalam situasi yang canggung dan terlihat sangat mencurigakan. Jika kami tertangkap, meskipun kami tidak melakukan apa-apa, sulit untuk dijelaskan. Saya berlari dan melihat seseorang dengan cepat mengikuti. Kemudian seseorang memblokir polisi, menangkapnya. Dia tidak bisa dilepaskan dan mereka mulai bergulat satu sama lain. Saya tidak memikirkannya dan bergegas kembali. Li Chuan telah jatuh ke tanah. Bentuk polisi hampir seperti Arnold Schwarzenegger. Dia menggunakan sepatu bot kulitnya untuk menendang Li Chuan. Saya bergegas maju melempari dia dengan dua tamparan, berteriak, berhenti. Berhenti. Kamu berhenti. Polisi itu menghentikan kakinya dan memegang lenganku, gadis kecil, kamu cukup berani. Kalian di departemen apa? Departemen kami tidak mengaturmu. Kami mengobrol di sini, bagaimana kami menyinggung Anda? Mengobrol. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Saya mencibir, bahwa saya masuk. Saya akan mengatakan Anda mencoba memperkosa saya. Lihat, aku punya sidik jarimu di lenganku. Lalu saya merobek sebuah kancing dari jaketnya, kancingmu ada di tangan saya. Dia tertawa marah, kamu pikir aku takut dengan permainan kecilmu? Aku akan luang Anda untuk hari ini. Melihat keberanianmu, aku ragu pria itu akan berani melakukan apapun padamu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, cari hotel di luar. Ini adalah hutan sejoli. Selalu ada patroli di sini setiap malam. Selesai berbicara, dia pergi. Saya berlutut di kelompok itu dan dengan lembut mendorong Li Chuan. Li Chuan, Li Chuan. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak.
Apakah kamu terluka? Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Saya baik-baik saja. Dia duduk dengan susah payah. Wajahnya sangat pucat. Duduklah di sini dan jangan bergerak, aku akan mencari seseorang untuk membawamu ke rumah sakit. Aku tahu dia terluka dan tidak bisa bergerak. Dia memegangi saya, tidak perlu mengirim saya ke rumah sakit. Aku bisa berjalan sendiri. Kamu, bantu aku. Aku membantunya berdiri dan menyerahkan tongkat itu. Dia mengambil tongkat itu dan bertanya, orang itu, apakah dia menyakitimu? Dia hanya mencubit lenganku. Biar ku lihat. Dia memeriksa lenganku di bawah sinar bulan. Dia melihat untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Apakah jauh dari tempat parkir? Dia bertanya. Tidak jauh. Kami butuh waktu lama sebelum sampai ke tempat parkir. Dia tidak membiarkan saya membantunya, berusaha keras untuk berjalan maju. Di tengah, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti 2 kali. Dia jelas tidak terluka ringan. Li Chuan, biarkan aku pergi bersamamu ke rumah sakit. Saya bilang, aku baik-baik saja, tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kalau begitu biarkan aku kembali ke flatmu bersamamu dan melihat lukamu. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Dia menatapku dengan tatapan kosong, maaf, aku membiarkanmu kembali ke asramamu sendiri. Aku tidak bisa menemanimu. Li Chuan, tidak. Bawa aku bersamamu. Aku mengkhawatirkanmu. Aku merasa suaraku mengandung sedikit isakan. Tidak, dia berkata, selamat malam. Aku akan datang mencarimu dalam beberapa hari. Aku menoleh dan mendengar dia memanggilku. Dia menyerahkan bajunya padaku, ganti bajuku. Sweater Anda kotor. Teman sekelasmu akan mengolok-olokmu jika kamu kembali seperti ini. Dia mengenakan kemeja otot putih, memperlihatkan tubuh halusnya. Selamat malam. Aku menatapnya, matanya berkaca-kaca. Selamat malam. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.